Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari lagi satu statement dari Bibin Ba'alawi yang masih ngotot bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah. Tapi di tengah-tengah statementnya ini berubah menjadi keraguan, ragu. Keraguannya gimana? Mukibin ini ngomong, kalau seandainya Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, kami yang tetap mencintai mereka ini tidaklah salah nanti pada saat di hari kiamat. Tapi untuk mukimat, kalau Ba'alawi ternyata keturunan Rasulullah, maka mukimat terancam tidak mendapat syafaat. Ini urusan nasab. Seseorang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, tiba-tiba keluar ancaman yang tidak percaya Ba'alawi, maka terancam tidak mendapat syafaat. Dalilnya dalil mengerikan, dalil nggak nyambung, dalil yang tidak menyasar sama sekali untuk mempertahankan kebohongan nasab Ba'alawi. Kemudian Mukibin ini juga mengatakan bahwa kami sudah mengikuti ulama-ulama yang ahli. Kiai Imad itu tidak ahli. Jadi kami sudah mengikuti ulama yang tepat. Kemudian Mukibin ini juga membandingkan terkait nasab Ba'alawi dengan perbedaan pandangan dalam Bismillah di surat Fatihah. Ada ulama yang mengatakan Bismillah itu bagian dari surat Fatihah. Ada yang mengatakan Bismillah itu tidak termasuk bagian dari surat Fatihah. Nah, dua pendapat itu, kalaupun kami mengikuti yang mengatakan bahwa Bismillah itu tidak termasuk bagian dari surat Fatihah, tapi pada kenyataannya nanti kok ternyata itu bagian dari surat Fatihah, kami tidak salah, kata Mukibin tersebut. Karena apa? Ya karena sudah mengikuti ulama yang tepat. Nah, dari statement Mukibin ini yang ngalor ngidul tapi jelunturungnya tidak jelas, maka saya akan jelaskan secara rinci, secara detail. Kenapa? Alasannya kami ini membatalkan nasab Ba'alawi. Sekali lagi bukan karena faktor kebencian, tetapi berdasarkan data dan fakta. Dan Mukibin yang berkomentar dalam video yang nanti akan saya tampilkan, saya harap menonton video ini. Atau seluruh Mukibin sekalipun, silahkan nonton video ini. Walaupun masih tetap kekeh bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah, mari kita buktikan dengan data. Datanya akan saya tampilkan secara keseluruhan. Dari kitab abad 5, 6, 7, 8, 9, yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir ini tidak memiliki anak bernama Ubaidillah. Baru muncul nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir, yaitu di abad 9. Itu pun di kitab yang dikarang oleh Ba'alawi. Nah, dari abad 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya, baru ada tambahan nama anak Ahmad bin Isa al-Muhajir, yaitu ketambahan Ubaidillah. Nah, dari sini nanti akan saya jelaskan kenapa alasan kami membatalkan nasab Ba'alawi. Jadi kami membatalkan nasab Ba'alawi bukan tanpa alasan. Alasannya adalah ketika sejarah tidak pernah mencatat nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ketika kitab-kitab nasab tidak pernah mencatat Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir, ini sudah menjadi alasan yang cukup kuat bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Dan Ubaidillah ini adalah moyang Ba'alawi. Ketika Ubaidillah ini bukan anak Ahmad bin Isa al-Muhajir, ya sudah berarti Ba'alawi anak
Ubaidillah, Ubaidillah yang mana? Yang jelas bukan Ubaidillah yang anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah dari sini kan sudah jelas bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Nah sebelum saya masuk pada penjelasan rinci terkait rentetan kitab-kitab nasab dari abad 5 hingga abad 9 yang mengatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, maka alangkah baiknya saya tampilkan dulu cuplikan video dari Mukibin yang ngotot bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Baik, kalau menurut saya beda lagi nih Pak Iman. Kalau menurut saya beda lagi. Ini para mukimat ya, para mukimat yang membatalkan ketersambungan nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mengikuti mukimat yang lain, yang bukan ahlinya ya, di dalam masalah ilmu nasab ini. Ini kelak di akhirat, kalau ternyata Ba'alawi ini ternyata dzurriyyah Nabi SAW, nyambung kepada kanjeng Nabi SAW, itu akan sangat risiko. Karena itu jelas-jelas telah menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Terancam tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ya. Artinya, tidak bisa dijadikan alasan oleh mukimat, kami ini membatalkan nasab Ba'alawi karena mengikuti ABCD. Kenapa? Sekali lagi, karena telah mengikuti orang yang memang tidak selayaknya, sepantasnya menjadi panutan di dalam ilmu nasab ini. Karena mengikuti orang bukan ahlinya. Mengikuti orang-orang yang memang bukan ahlinya. Nah, beda lagi sekarang dengan para muhibbin. Orang-orang yang masih percaya dan meyakini bahwa Ba'alawi atau Habaib sebagai dzurriyyah Nabi SAW. Kalau ternyata di akhirat, seandainya ternyata ini Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi SAW, apakah akan mendapatkan risiko atas kesalahannya? Tidak, insya Allah tidak. Kenapa demikian? Karena para muhibbin ini percaya meyakini bahwa Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi SAW ini bukan berangkat sendiri, tetapi mengikuti para ahlinya yang memang selayaknya menjadi panutan dari para ulama ya, yang keilmuannya, kewaraannya, ketakwaannya itu tidak diragukan lagi. Kita sama tahu ini sudah ratusan tahun dan ratusan ulama ahli nasab, ulama ahli sejarah mengatakan bahwa Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Nabi SAW. Sehingga para muhibbin ini telah mengikuti orang yang tepat, yang memang selayaknya, yang memang sepantasnya jadi panutan di dalam masalah nasab ini, mengikuti ahlinya. Sehingga sekali lagi, kalaupun ternyata salah kelak di akhirat, Ba'alawi ini bukan dzurriyyah Nabi SAW, itu tidak akan mendapatkan risiko. Hal itu akan menjadi cukup menjadi alasannya. Contohnya begini, kita sama tahu di dalam ulama beda pendapat terkait dengan basmalah di suratul Fatihah. Sebagian ulama mengatakan bahwa basmalah adalah bagian dari Fatihah, sehingga kalau sholat tidak membaca basmalah, sholatnya tidak sah. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian daripada suratul Fatihah, sehingga sholat sekalipun tidak baca basmalah, sholatnya itu tetap sah. Lalu ini ada pengikutnya. Nah, kalau ternyata di akhir yang benar bahwa adalah basmalah itu bagian daripada suratul Fatihah, sehingga orang-orang yang sholat mengikuti ulama yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian daripada suratul Fatihah, itu kan salah kan? Apakah akan mendapatkan risiko? Tidak. Kenapa? Karena sudah mengikuti ahlinya. Ya. Jadi sekalipun salah itu tidak akan risiko kelak di akhirat. Ya, kira-kira seperti itu perbandingannya, teman. Dari video yang baru saja kita saksikan, ya kita mau ketawa takut dosa. Dalil yang dipakai Mukibin ini ya dalil bingung. Lawang nasab yang harusnya dibuktikan dengan data, kok nasab itu diisbat lewat lotre. Lotre ini, kenapa? Ya tidak punya dalil sama sekali. Dalilnya kan, kami tetap meyakini Ba'alawi merupakan keturunan Nabi. Kalaupun ternyata Ba'alawi bukan keturunan Nabi, kami tidak salah. Karena kami sudah mencintai. Dan mencintainya kami kepada Ba'alawi itu karena Rasulullah. Jadi kami tidak salah. Lah ini kan orang sudah ditunjukkan data yang jelas, tetapi masih kekeh tidak mau menerima kenyataan bahwa Ba'alawi merupakan orang yang bukan keturunan Rasulullah. Saya tunjukkan. Yang pertama dari kitab Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Alqab. Ini kitab masuk di abad ke-4 atau 5 lah. Karena pengarang dari kitab Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Alqab ini ditulis oleh Al-Ubaidili Al-Umairi yang wafat di tahun 437 Hijriah. Tapi ini masuknya abad 5 lah kayaknya ya. Jadi redaksi Arab dalam kitab Tahdzibul Ansab itu sebagai berikut. Saya tampilkan redaksinya di layar, sehingga Mukibin yang masih ngotot, masih kekeh, silahkan nanti mau protes ya protes silahkan. Tapi inilah fakta
inilah kenyataan bahwa kitab Nasab abad 5 yang ditulis oleh Al-Ubaidili Al-Umairi tidak menyebutkan Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak bernama Ubaidillah. Redaksi Arabnya sebagai berikut. Wa walada Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq Muhammadan wa Aliyan. Bahwa Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq ini melahirkan keturunan atau berketurunan dua, yaitu yang bernama Muhammad dan yang bernama Ali. Jadi nggak ada nama Ubaidillah, hanya ada dua. Ini dalam kitab yang ditulis oleh Al-Ubaidili. Kemudian kita melihat kitab yang lain lagi, yaitu kitab di abad kelima juga, yaitu Al-Majdi fi Ansabit Tolibin, yang ditulis oleh Ali bin Muhammad Al-Umri An-Nasabah, yang wafat pada tahun kurang lebih 490 Hijriah. Ini abad kelima juga. Redaksi Arabnya saya tampilkan juga di layar. Wa walada Ahmad bin Isa Muhammadan wa Aliyan wal Husain. Jadi kalau tadi di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Ubaidili Al-Umairi itu ada dua, keturunan Ahmad bin Isa Al-Muhajir ada dua, yaitu Muhammad dan Ali. Tetapi dalam kitab Al-Majdi ini ada tiga, yang bernama Muhammad, Ali, dan Husain. Lagi-lagi nggak ada yang namanya Ubaidillah. Nah, ini dua kitab loh, sudah saya tampilkan. Kemudian kitab yang ketiga, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah fi Ansabit Tolibiyah, yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat di tahun 604 Hijriah atau abad ke-6 Hijriah. Redaksi Arabnya sebagai berikut. Wa amma Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fa'aqaba min salasati nafarin Muhammadin wa Aliin wal Husain. Jadi Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini berketurunan tiga anak. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Lagi-lagi tiga kitab tidak menyebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kemudian yang keempat, kitab Al-Fahri fi Ansabit Tolibin, ditulis oleh Azizuddin Abi Thalib Ismail Al-Marwazi, wafat di tahun 614 Hijriah atau abad ke-7 Hijriah. Redaksi Arabnya sebagai berikut. Wa walada Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Muhammadan wa Aliyan. Nah, di kitab Al-Fahri, ini kitab abad 7, tidak juga menyebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Di sini hanya tercantum dua, yang bernama Muhammad dan Ali. 4 kitab sudah saya sebutkan tidak menyebutkan nama Ubaidillah sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Kemudian kitab di abad ke-8, yaitu kitab Al-Asili fi Ansabit Tolibin, yang ditulis oleh Safiyuddin Muhammad bin Tajuddin Ibnu At-Taktaki, yang wafat di tahun 709 Hijriah atau abad ke-8 Hijriah. Redaksi Arabnya sebagai berikut. Wa walada Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Muhammadan. Nah, dalam kitab Al-Asili ini justru disebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa itu ada satu, yaitu bernama Muhammad. Laki-laki, tidak ada nama Ubaidillah. Kemudian yang keenam, kitab yang ditulis di abad ke-9 Hijriah, yaitu kitab Umdatut Thalib fi Ansab Ali Abi Thalib, ditulis oleh Jamaluddin Ahmad bin Inbah, wafat tahun 828 Hijriah atau abad ke-9 Hijriah. Wa walada Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Muhammadan wahdahu wakila khairahu. Nah, dalam kitab abad 9 ini, anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir pun disebutkan hanya satu, yang bernama Muhammad. Wakila ghairahu, dan menurut pendapat yang sedikit,
ada selain dari nama Muhammad, tapi tidak disebutkan. Jadi keenam kitab dari abad 5 sampai abad ke-9, ini tidak ada satupun kitab nasab yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Lantas, dari mana kitab-kitab setelah abad 9 kemudian mencantumkan Ubaidillah kok menjadi anak Ahmad bin Isa al-Muhajir? Ini yang perlu kita bahas. Dan Muqibin ini seharusnya mikir. Kitab sumber di abad 5 hingga abad 9 tidak pernah mencatat Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kok kemudian di kitab abad 9, 10, 11 hingga saat ini bergentayangan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir? Sumbernya dari mana? Ini loh yang menjadi persoalan. Kok berani memasukkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir? Sumbernya dari mana? Sedangkan di kitab-kitab abad yang sudah lewat, di abad-abad pertama, di masa kedekatan kehidupan Ahmad bin Isa al-Muhajir, tidak ada satupun kitab yang menuliskan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, ada kitab yang menulis bahwa Ubaidillah merupakan anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ini ada beberapa catatan, saya rangkum ada 3 catatan. Yang pertama, kitab-kitab catatan atau manuskrip abad ke-9 dan 10 Hijriah. Jadi pada masa ini ada catatan yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Saya tunjukkan redaksinya. Wa walada Ahmad bin Isa Ubaidallah au Abdullah wa innama sumiya Abdullahi tashiron wa huwa walidu alawi. Jadi di catatan abad 9 dan 10 atau kitab-kitab manuskrip entah sumbernya dari mana ini, bisa jadi dibuat sendiri oleh orang Ba'alawi. Ini memang ada nama Ubaidillah menjadi anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tetapi yang perlu kita pertanyakan, sampai kemudian Ubaidillah masuk sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir, ini sumber referensinya dari kitab apa? Sedangkan kitab abad 5 hingga abad 9 tidak mencantumkannya. Nah ini. Kemudian ada dalam kitab Syamsuddhahirah fi Ansab Ahlu Bait abad ke-14 Hijriah. Ini yang menjadi rujukan komprehensif modern klasik. Disusun oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Mashhur, wafat di tahun 1353 Hijriah. Kitab ini menghimpun jalur-jalur yang mensabitkan atau menetapkan nasab Ba'alawi secara sistematis di dalam bab yang membahas jalur Ahmad bin Isa. Di sini tertulis bahwa Ubaidillah merupakan anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Redaksinya sebagai berikut. Wa amma Ahmad bin Isa al-Muhajir faqabiluhu wa nasluhu an jihati waladihi Ubaidillah wakila innahu Abdullah walaqaba bi Ubaidillah wa huwa walidu alawi al-mulaqab Amudul Faqih. Jadi adapun Ahmad bin Isa al-Muhajir, maka keturunan dan silsilahnya berasal dari jalur anaknya Ubaidillah, dan dikatakan ia bernama Abdullah dan dijuluki Ubaidillah, dan dialah ayah dari Alawi yang dijuluki Amud al-Faqih. Ya, kitab Syamsuddhahirah ini memasukkan Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir, tetapi lagi-lagi sumbernya ini dari mana? Sumber sehingga kitab Syamsuddhahirah memasukkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir tidak disebutkan sumbernya. Lah kalau tidak disebutkan sumbernya, ya berarti yang ngarang hanya mencantolkan saja, mencangkok saja. Kemudian yang ketiga, kutipan naskah dokumen tradisional Hadramaut abad 10 hingga 12 Hijriah. Jadi dalam catatan dokumen-dokumen Hadramaut memang ada atau ditemukan catatan
yang mengatakan bahwa Ubaidillah merupakan anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Redaksinya saya tampilkan di layar. Silsilatus Sadatil Ba'alawi Muhammad ibn Ali ibn Alawi ibn Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali ibn Ja'far as-Shadiq. Nah, di sini kan jelas bahwa disebutkan Ubaidillah atau Abdullah ini anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tetapi lagi-lagi dokumen yang ada di Hadramaut abad 10-12 Hijriah ini memasukkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Sumber referensinya dari mana? Sedangkan di kitab abad-abad yang sudah dulu tidak ada satupun kitab yang menulis Ubaidillah merupakan anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ini loh Bin, jadi Mukibin ini harus cerdas dan waras. Ketika di abad 5 hingga abad 9 tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Ubaidillah merupakan anak Ahmad bin Isa. Kok tiba-tiba di abad 9 sampai saat ini banyak bergentayangan catatan-catatan yang mengatakan Ubaidillah merupakan anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itu ngambilnya dari mana? Tentu kan ngambilnya dari kitab Al-Burqatul Musikoh yang ditulis oleh Ali Asakron. Lah disitulah awal pencantolan nasab Ba'alawi yang semula dalam sejarah tidak tercatat, yang semula dalam kitab-kitab nasab tidak tercatat. Kok kemudian Ali Asakron berani mengatakan bahwa moyang Ba'alawi itu Ubaidillah yang merupakan anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Lah ini kan lucu, sangat lucu. Data, fakta sudah saya tunjukkan. Tinggal para mukibin mau waras atau tidak. Tinggal mukibin mau cerdas atau tidak. Mentok-mentoknya kan mukibin dalilnya. Ya kami kan husnudon. Kalaupun Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, saya tidak salah. Saya tidak dosa. Itu saja dalilnya. Jadi dalil orang yang sudah kepepet tidak bisa menunjukkan data sehingga ngelesnya begitu. Tidak menerima kenyataan. Atau dalil yang agak akademis sidik lah. Seperti kitabnya Ibnu Harjo itu. Mengatakan bahwa tidak tertulisnya atau tidak tercantumnya nama salah satu tokoh. Bukan berarti tokohnya tidak ada. Itu kan dalil kepepet lagi. Karena apa ya? Karena memang ketika digali dari kitab abad 5 hingga abad 9 tidak ada satupun yang mengatakan Ubaidillah anak Ahmad bin Isa al-Muhajir sehingga memakai dalil itu. Tidak tercatatnya suatu tokoh dalam kitab nasab bukan berarti tokohnya tidak ada. Lawang yang tercatat saja belum tentu benar kok. Apalagi yang nyata-nyata tidak tercatat. Nah ini kan goib berarti sosoknya sosok fiktif. Saya kasih contoh satu. Tanah ini milik saya, misalnya. Saya punya sertifikatnya. Saya punya sertifikat saja belum tentu itu benar. Barangkali tanah ini saya hasil ngerampok, kemudian saya sertifikatkan. Jadi ada buktinya saja belum tentu benar. Apalagi yang tidak ada buktinya. Lah kan malah kacau. Itu loh Bin. Jadi ini sudah jelas sekali. Sudah saya tunjukkan dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kok kemudian Mukibin tadi mengatakan, kami sudah mengikuti ulama yang tepat. Lah ulama tepat yang mana? Sementara kitab-kitab nasab ini apakah disebut ulama yang tidak tepat ketika harus kita ikuti? Nah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah kitab abad 5 hingga abad 9 tidak pernah menulis Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tiba-tiba muncul kitab 9, 10, 11 hingga saat ini. Kitab abad 9 hingga saat ini. Memasukkan nama Ubaidillah sebagai keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itu sumbernya dari mana? Nah, sumbernya saja kan tidak diketahui. Kok tiba-tiba muncul nasab Ba'alawi Soheh sudah diisbat oleh ulama. Dan kesohehannya secara ijma'. Lawang kitab Al-Burqatul Musikoh saja memasukkan nama Ubaidillah sumbernya tidak diketahui kok tiba-tiba disepakati atau diisma oleh seluruh ulama.
itu ulama mana yang mengisbat? Kan sangat aneh. Nama yang tidak pernah tertulis dalam kitab nasab, kemudian di abad 9 hingga saat ini tiba-tiba ada sebuah pengumuman, woi, Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah tersoheh di dunia. Ulama sudah ijma, ulama sudah sepakat. Lah sepakatnya dari mana? Wong sumbernya saja tidak ada. Nah ini kan kacau. Nalar Muhyiddin kacau, nalar pendukung-pendukung Ba'alawi kacau. Makanya pakailah akal yang jernih untuk bisa memahami persoalan nasab Ba'alawi. Jangan hanya karena sudah cinta buta kepada Ba'alawi sehingga kaget ketika disebutkan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Faktanya memang Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Lah kok Muhyiddin tadi ngeles. Saya kasih contoh, ibaratnya nasab Ba'alawi itu Bismillah dalam surat Fatihah. Ada yang mengatakan Bismillah itu masuk dalam surat. Ada yang mengatakan Bismillah tidak termasuk surat. Kalau kami mengikuti Bismillah bukan termasuk surat, kami tidak dosa. Karena kami mengikuti ulama yang tepat. Itu dua ulama, yang satu mengatakan bahwa Bismillah merupakan bagian dari surat Fatihah. Dalilnya ya jelas. Ulama yang mengatakan Bismillah bukan termasuk dari surat Fatihah, itu juga dalilnya jelas. Masing-masing ada dalilnya. Saya tunjukkan ya dalilnya biar Muhyiddin ini cerdas soal nanti kemudian melepas kemuhibinannya atau tidak, ya terserah. Yang jelas saya memberi pemahaman. Jadi Bismillah termasuk surat Fatihah. Ini ada dasarnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Tidak hanya hadis ini, ada hadis lain, tetapi saya mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Redaksi hadisnya, An Ummi Salamata qalat qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa addaha ayatan. Nah, ini kan. Jadi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, dan beliau menghitungnya sebagai salah satu ayat. Ini jadi dalilnya jelas. Ulama yang mengatakan Bismillah merupakan bagian dari surat Fatihah. Lah ulama yang mengatakan bahwa Bismillah bukan termasuk dari surat Fatihah pun ya tidak salah, karena punya dalil juga. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Redaksi hadisnya, An Anas bin Malikin qala sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam hadis ini dari Anas bin Malik berkata, aku sholat di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, dan An-Nasai. Nah, jadi kedua ulama yang berbeda pendapat soal Bismillah apakah masuk sebagai surat Fatihah atau tidak, masing-masing punya dasar yang kuat. Lah Ba'alawi, Muhyiddin Ba'alawi yang ngotot nasabnya tersambung ke Rasulullah, punya dalil yang kuat tidak? Punya data yang kuat tidak? Ya jangan disamakan dengan perbedaan Bismillah. Ini nggak masuk, beda. Urusan nasab itu membutuhkan dalil. Nah, soal perbedaan Bismillah tadi dalilnya sudah jelas semua, sudah kuat semua. Oke, Anda kekeh bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah. Dalilnya mana? Hujahnya mana? Datanya mana? Wong tidak punya data untuk membuktikan bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah. Apakah masih belum jelas? Kitab abad 5 hingga abad 9 tidak ada satupun yang memasukkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kemudian di abad 9 baru ada catatan-catatan atau dokumen-dokumen
yang mengatakan Ubaidillah anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itu catatan sumbernya dari mana? Ya, kemudian kitab Al-Burqatul Musiqah menulis bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir punya anak bernama Ubaidillah. Itu juga sumbernya dari mana? Wong di abad-abad awal itu nggak ada kok. Kemudian menjadi ada. Kan harus dipertanyakan. Lah kalau tidak bisa menunjukkan sumbernya, ya berarti gugur. Ba'alawi nasabnya palsu, nasabnya cangkokan, hanya ngaku-ngaku sebagai cucu Rasul. Sudah jelas belum, Bin? Saya jelaskan ini agak panjang. Biar jelas soalnya. Nanti dikira Mukimat ini orang yang mengadu domba. Kami tidak mengadu domba. Apa yang saya sampaikan itu berdasarkan data. Dan nanti bisa dicek kalau nggak percaya. Nggak asal ngomong kayak Mukibin, nggak hanya asal framing. Kami itu anti framing. Itu loh. Jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan, bahwa rata-rata Mukibin untuk membela junjungannya ini tidak punya dasar sama sekali. Jadi modalnya ya satu, husnudon saja. Ba'alawi cucu Rasul ya kami selamat, Ba'alawi bukan cucu Rasul ya kami tidak dosa. Itu kan lotre namanya, nasab kok diisbat lewat lotre. Ya kacau. Saya tutup kajian ini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.